labbaika Allahumma labbaika hajjan. Jadi ditambah fa in habasani habisun pamahali haitsu habastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, bagi yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai nikmat yang makin hari kita makin sulit untuk menghitungnya. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah bagi kita. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan bersama channel Tatas Kurnia Official yang insya Allah kita akan konsen seputar haji insya Allah. Tentunya dengan narasumber yang inti bersama Bapak Kiai Haji Tatas Kurnia. Selamat berjumpa kembali Bapak Haji. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan kali ini sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita akan mengupas suatu tema yang masih hangat pada kesempatan kali ini, yaitu seputar pasca penangguhan pelaksanaan haji pada tahun 2020 ini. Tentunya karena sebagian sahabat kita, terutama bagi jamaah yang pada asalnya harus berangkat pada tahun ini, tertangguhkan 1 tahun yang mereka masih penuh harap sampai sekarang. Barangkali insya Allah Pak Kiai kita akan membahas beberapa poin. Barangkali yang pertama, sepertinya sebagian para calon jamaah haji itu menunggu kepastian yang seperti apa sebenarnya berita yang pasti sampai hari ini sehingga bisa menjadi keputusan bagi mereka barangkali. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Haji Ahmad Syarif Hidayat, karena beliau belum mengenalkan sahabat kaum muslimin di mana saja berada, jadi tugas saya untuk mengenalkan beliau. Karena beliau ini juga sama-sama berkecimpung dan menggeluti dalam dunia bimbingan haji dan umroh, dan tentu memiliki pengalaman yang sangat mumpuni ya, terutama dalam dunia pembimbingan umroh. Selain latar belakang beliau juga sudah sangat lama sekali, lebih dari 10 tahun ya berada di Mesir Pak Ustadz ya. Dan alhamdulillah memiliki latar belakang yang cukup mumpuni untuk membahas, berbicara berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Malah kalau tidak salah Pak Ustadz ini juga punya channel tersendiri Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Channelnya maaf supaya juga sahabat yang sudah mengenal Tatas Kurnia Official juga bisa mengenal channelnya Pak Ustadz insya Allah. Channel kami namanya Asyahid. Ya, jadi bagi sahabat kaum muslimin di mana saja berada, saya rekomendasikan juga channel beliau ini insya Allah, channel tema yang mencerahkan insya Allah ya. Karena kita sudah berkomitmen dalam hal ini membantu umat tercerahkan dalam berbagai hal, terutama dalam bidang yang kita geluti. Namun demikian Pak Ustadz, tentu saya harus menyampaikan ucapan terima kasih juga terhadap kaum muslimin di mana saja berada atas dukungan ini. Sekaligus pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu kami tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa serba tahu atau mendahului atau untuk membuat bingung. Sama sekali tidak terlintas dalam pikiran kami untuk menyampaikan hal-hal yang simpang siur di masyarakat. Namun apa yang kami ketahui dari dunia yang kami geluti ya berpuluh-puluh tahun,
ingin juga disampaikan kepada masyarakat menjadi sumber patokan utama sehingga kita tercerahkan, langkah-langkah tidak salah lagi lah gitu ya. Baik Pak Ustadz, disadari betul di masyarakat sekarang ini masih bimbang Pak Ustadz ya. Karena muncul juga berita-berita baru di media sosial, sekalipun pemerintah sudah menetapkan dengan pasti bahwa jemaah haji Indonesia pada saat ini sudah dipastikan tidak ditangguhkan pemberangkatannya ke tahun depan. Kalau dibatalkan sebetulnya berkait dengan hukum kalau batal ya. Ini ditangguhkan pemberangkatannya ke tahun depan disebabkan oleh kondisi yang sangat mengkhawatirkan terkait dengan kemaslahatan jemaah itu sendiri. Kemudian tentu masyarakat dengan munculnya berbagai berita yang viral di media sosial itu akan menimbulkan juga kebingungan, ini jadi atau tidak jadi gitu. Soalnya ada nanti pihak anggota dewan yang mendesak pemerintah harus mencabut aturan pemerintah gitu, yang kemarin sudah terdapat KMA-nya. Tapi di lain pihak juga pemerintah tetap kekeh gitu ya untuk memastikan bahwa ini tidak ada perubahan. Nah, kalau saya menilai Pak Ustadz nih bahwa sepertinya pemerintah akan tetap ya bersikukuh tanpa terpengaruhi oleh situasi di Saudi yang telah mengumumkan umpamanya Saudi membuka haji. Karena kita harus jeli, Saudi membuka haji itu tidak mungkin Saudi menutup, itu maksud saya. Andai pun tiap negara memutuskan untuk tidak mengirim jemaahnya, itu hak tiap negaranya masing-masing atas berbagai pertimbangan negaranya masing-masing, diukur kemaslahatan oleh negaranya masing-masing. Karena tentu tingkat ukuran maslahat Indonesia dengan Turki berbeda, dengan India juga berbeda. Maka oleh karena itu saya menilai keputusan pemerintah sekarang ini sudah paten dan tidak mungkin bisa dicabut kembali karena sudah melalui kajian dan perhitungan serta penelitian. Jadi beberapa kalkulasi sudah dilakukan oleh pemerintah. Apalagi ketika pengumuman dari Saudi ini dinyatakan dibuka haji itu tentu hanya persentase yang kecil. Dan kebolehan bagi negara yang mengirim itu hanya 20%. Ya dapat tergambarkan ya kalau 20% dari Indonesia dari jumlah sekian hanya berapa. Juga dipersyaratkan kemungkinan besar Saudi mempersyaratkan bahwa calon jemaah haji yang diberangkatkannya itu harus di bawah usia 60 tahun. 60% di bawah 60 tahun. Dan pelarangan penutupan Madinah untuk tidak diziarahi dan tidak melakukan ziarah selama berada di. Berarti secara jumlah akan makin sedikit, waktu semakin singkat, dan makin dibatasi tempatnya. Makin dibatasi tempatnya. Itulah. Maka oleh karena itu, kalaupun pemerintah memaksakan 20% ini dalam kalkulasi saya Pak Ustadz, itu yang 20% ini akan menghabiskan biaya 40%. Itu dana yang harus tersedia dan itu tentu akan memberatkan bagi pemerintah kita yang jelas-jelas harus mempersiapkan lebih maksimal. Jadi akan terkait bukan hanya masalah dananya saja, tapi juga kemaslahatan dan keamanan, keterjagaannya fisik jemaah yang akan dikirim nanti, apakah terjamin keamanannya. Di sisi sekarang Saudi masih berjibaku menghadapi dahsyatnya serangan COVID-19 yang belum menurun. Menarik Pak Kiai. Sempat kemarin mendengar berita bahwa 20% ya katanya dibolehkan. Tapi kira-kira nih ketika negara kita sudah memutuskan tidak berangkat, masih ada celah kemungkinan 20%-nya diberangkatkan? Kalau ada celah seperti apa regulasinya? Nah ini yang saya tidak tergambarkan. Boleh jadi umpamanya langkah pemerintah untuk memberangkatkan yang 20% itu
umpamanya diserahkan ke PIHK umpamanya dengan penyelenggara ibadah haji khusus yang ditangani oleh swasta, oleh biro perjalanan umpamanya. Tapi kan setiap tahun biro perjalanan ini hanya 8% jatahnya. Kalau diberi 20% berarti 3 tahun mendatang belum tentu juga PIHK bersedia untuk tidak memberangkatkan 3 tahun mendatang gitu ya. Karena sekarang didahulukan gitu. Dan PIHK pun akan keberatan nampaknya ini atas kalkulasi jumlah biaya yang harus disediakan dengan protokol COVID-19. Jadi sudah, kalau PIHK sekarang ini kan booking atau kontrak hotel itu ada yang sampai quote umpamanya, double, triple quote. Nah sekarang ini kalau untuk quote sudah susah. Kalau COVID-19 protokolnya sekamar paling 2 orang. Jadi semuanya harus double umpamanya. Berapa room, berapa kamar yang harus tersedia, dan tentu akan membebani biro perjalanan tersebut. Jadi menurut saya, hanya meminjam istilah saja begitu, ketika Husain bin Ali ya akan berangkat ke Irak atas undangan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk dengan janji akan dibaiat katanya ke Irak gitu. Yang akhirnya dicegat di Karbala itu. Peristiwa itu diawali oleh Ibnu Abbas yang memberikan saran kepada Husain bin Ali, fasir ilal Yaman katanya. Kamu sebaiknya berangkat ke Yaman saja, jangan ke Irak. Orang Irak itu nanti malah mengkhianati kamu katanya. Tapi beliau katakan azma'tu wa ajma'tu. Kalau saya terjemahkan bebas, saya sudah bertekad bulat kira-kira. Walaupun keputusan yang diambil dan langkah yang diambil oleh Husain pada saat itu membawa petaka yang sangat berkepanjangan sampai hari ini. Peristiwa Karbala itu. Tetapi boleh jadi keputusan yang menyakitkan itu juga membuat terhormat bagi Husain bagi beberapa pihak gitu ya. Jadi pemerintah Indonesia pun saya yakin dalam posisi yang sulit. Di satu sisi sudah mengambil keputusan. Di sisi lain umpamanya Saudi membuka. Ini akan terjadi simpang siur, dan ke masyarakat itu akan lebih membingungkan. Tapi nampaknya dari Saudi pun belum diketuk palu secara resmi. Belum. Yang 20% itu. Betul. Yang 20% itu belum ada ketuk palu. Yang resmi dari amar pemalak, jadi ada dekret kerajaan atau perintah raja belum ada. Sementara ini hanya karena sudah saking mendekatnya, persiapan sudah dilakukan oleh Saudi, dan mungkin atas saran dari mufti Saudi, karena tidak bisa juga Malik atau raja itu memutuskan begitu tanpa ada pertimbangan mufti. Maka apa yang berkembang sekarang ini sepertinya mufti ini tidak mau kalau haji itu ditutup. Tetap harus jalan haji itu. Hanya mungkin karena haji itu kan ada al-hujjaj ad-dakhili, jadi yang internal boleh saja hanya dilaksanakan oleh haji internal. Demikian kira-kira. Mungkin karena belum ada kepastian informasi dari Saudi itu, sehingga pemerintah kita pun belum ada sikap yang jelas menyikapi berita itu. Baik, insyaallah. Mungkin menarik ini, seandainya Saudi sudah memutuskan secara resmi, kemudian pemerintah kita juga sudah dengan keputusan sebelumnya. Tentunya kan ini punya efek yang lumayan besar ya. Baru kemarin kami silaturahmi kepada keluarga yang ditakdirkan asalnya mau berangkat tahun ini. Sudah belanja untuk oleh-oleh kembali sebelum bulan puasa katanya. Subhanallah. Iya. Makanya mungkin ini satu yang kita ketahui, barangkali yang lain juga sudah ada yang belanja. Masih ada harap cemas barangkali bisa berangkat atau tidak gitu. Tapi seandainya pun tidak terjadi, mungkin
ini kan terjadi di zaman kita, dan kita mungkin mendengarnya seolah-olah ini memang wah gitu. Pertanyaannya, apakah pernah tidak sepanjang sejarah dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini, mungkin apakah pembatalan atau penangguhan tidak jadi haji tahun itu, apakah pernah terjadi atau tidak? Pernah juga. Sebetulnya haji itu kan kewajiban sudah diketahui oleh Rasulullah dari sejak lama. Jadi walaupun konsideran dalam sejarah rukun Islam tahun kedua Hijriah, namun sesungguhnya panjang perjalanan haji. Sebelum Rasul diutus pun pelaksanaan ibadah haji sudah ada, dari mulai Bani Amalikoh sebelumnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan, maka Rasulullah pada saat itu tahun ke-6 Hijriah pun sudah mau melakukan, sehingga tercegat di Hudaybiyah waktu itu. Beberapa kaum muslimin sahabat bersama Rasulullah malah datang berhenti di Hudaybiyah untuk persiapan melaksanakan haji, mengutus Sayyidina Utsman dulu untuk. Dan itu mereka sudah berihram. Sudah berihram, sudah berniat, sudah berihram, dan ihlalnya mungkin sudah di Bira Ali mereka Madinah, sudah di Madinah gitu, menempuh perjalanan 8 hari 8 malam, bukan hal yang pendek. Perjuangannya sangat melelahkan. Subhanallah. Jadi begitu tiba di Hudaybiyah, tiba-tiba diutus terlebih dahulu Sayyidina Utsman, malah Sayyidina Utsman disekap dan dikabarkan dibunuh katanya, sampai membuat kaget semuanya. Hanya ketika akhirnya Rasulullah dengan pasukan kaum muslimin melakukan baiat pada saat itu sampai titik darah penghabisan lah gitu ya. Ayolah kita serbu saja Mekah katanya, bebaskan sekarang. Tapi mendengar keputusan itu, akhirnya orang-orang Mekah, Abu Sufyan merasa khawatir juga kalau sudah ada janji setia atau sumpah setia pasukan bersama Nabi Muhammad untuk menyerang Mekah, mereka juga ketar-ketir. Akhirnya terjadi sulhul Hudaybiyah, yang pada saat itu dinilai oleh Sayyidina Umar agak berat sebelah katanya, dirugikan. Walaupun Nabi sendiri menghibur Sayyidina Umar, kamu tidak tahu di balik semua itu. Ternyata memang itu jadi strategi politis juga ya. Itu kejadian zaman Rasul, tapi betapa Rasul pada saat itu bijak menyampaikan. Tapi subhanallah ya, kalau kita mungkin berada pada zaman Rasulullah, perjalanan dari Madinah ke Hudaybiyah itu udah 8 malam. Berapa ratus kilometer? Oh iya. Saya baca dalam akhbar Makkah tarikh akhbar Makkah itu bukan yang seperti sekarang 470 kilo, tapi 530 km. Makanya ditempuh 8 hari 8 malam. Sekarang pakai bis saja kita hanya 470 gitu ya. Ini dahulu zaman Rasul karena berkelok-kelok tidak bisa diluruskan mungkin. Jadi diukur oleh ahli sejarah, saya baca di akhbar Makkah itu 530 km. Jadi sangat luar biasa. Sekarang saja pakai bis sudah lelah gitu ya. Apalagi dan meskipun mereka ada yang membawa kuda unta, tapi kan tidak mungkin mereka berpisah rombongan. Betul. Pasti pada dasarnya harus mereka jalan kaki. Harus jalan kaki harus ikut. Makanya pada saat itu ada alternatif. Pernah kan ada rombongan ketika Rasulullah mengumumkan untuk melaksanakan haji wada tahun ke-10 Hijriah itu. Akhirnya banyak mendaftar kepada Rasul, diantaranya ada yang sudah tua renta, tidak mampu berjalan. Kata Rasul, kamu tidak usah berangkat katanya. Ngotot gitu, saya ingin pahala haji gitu. Kamu umrah saja di bulan Ramadan gitu. Tapi saya pengen pahala haji. Ya, umrah di bulan Ramadan katanya ta'dilu hajjan aw ka hajjati hadza. Udah umrah bulan Ramadan kamu itu sama seperti kamu mendapatkan pahala haji atau seperti hajiku ini katanya. Saking ingin menghibur sahabat pada saat itu. Ternyata yang tahun 6 Hijriah yang Hudaybiyah pun dengan harapan bisa melaksanakan haji, persiapannya sudah begitu matang, sudah menempuh perjalanan, harus balik lagi. Kebayang secara psikologis ya. Psikologis terbayang. Setelah itu dibikin perjanjian. Perjanjiannya juga tidak mengenakan. Seakan berat sebelah tidak gitu imbang, ya.
Bahkan katanya sempat Umar mengatakan kepada Iya, Rasulullah, betul. alasna fil haq ya, bukankah kita dalam jalan yang benar? Kenapa kita harus kalah gitu? Tapi tetap Rasul meyakinkan dengan begitu bijaknya. Jadi ya itulah wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang diputuskan Rasul diyakini merupakan bimbingan Allah, bimbingan wahyu. Sehingga diajarkanlah oleh Rasulullah pada saat itu niat yang berubah. Niat haji itu, niat ihlal. Asalnya labbaika Allahumma labbaika hajjan. Jadi ditambah fa in habasani habisun pamahali haitsu habastani. Jika aku terhalang gitu, yaitu terhalang oleh sebuah penghalang, apapun itu penghalangnya. Fa in habasani habisun pamahali, maka tempat ihlalku gitu, tempat tahallulku haitsu habastani, di mana saja engkau menghalangiku gitu. Jadi sampai dramatis pikirnya pada saat itu ya dilakukan oleh Rasulullah. Rasul tetap menghibur, kita sudah menyembelih dam di situ untuk untuk memuaskan kaum muslimin, terpenuhi pelaksanaan ibadah hajinya walaupun tidak melaksanakan haji pada saat itu. Hanya gambarannya seberat itu ujiannya gitu ya. Kalau kita bandingkan berarti sepertinya ada perbedaan Pak Haji ya, antara kalau zaman sekarang mungkin kita menyebutnya penangguhan. Iya, penangguhan. Karena belum berangkat, belum pakai kain ihram. Sementara Rasulullah itu bukan penangguhan tapi pembatalan. Pembatalan. Nah, ini mungkin secara fikih ini kayaknya harus diluruskan ke jamaah. Barangkali dipahami ini harus kayak Rasulullah seperti apa ya. Ya. Kalau kita ini kan penangguhan, maka kita secara ini belum berniat karena kita masih jauh ke tempat mikot gitu ya. Maka tidak harus kita menyembelih dam. Ya kalau kurban sih kewajiban lain itu silakan saja. Kalau besok kurban bukan dam gitu ya. Jadi kita laksanakan saja kewajiban yang lain lah sekarang. Kita ditangguhkan karena kita juga belum berniat di tempat mikot kita. Jadi kan ada mikot makani, ada mikot jamani gitu. Boleh jadi niatnya mikot jamani setelah Syawal. Tapi mikot makaninya kan harus sudah berdekatan dari yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Maka kasusnya tidak seperti Rasulullah gitu. Adapun kalau kasusnya sudah belanja gitu ya, belanja pakaian sebelum Ramadan, karena pada saat itu terang saja Pak Ustadz ya, hampir semua dan Kemenak pun sudah mempersiapkan segala-galanya. Bukan hanya calon jemaah, tapi Kemenak pemerintah sudah maksimal persiapannya begitu ya. Cuman pertimbangan kemaslahatan. Bagaimanapun pertimbangan kemaslahatan. Jadi menurut hemat saya nampaknya jemaah lebih tenang saja sekarang. Ambil keputusan pemerintah itu menjadi pegangan kita. Berarti bisa kita simpulkan bahwa penangguhan ini secara hukum fikih tidak ada konsekuensi. Tidak ada konsekuensi secara fikih ya. Itu pun sudah diperhitungkan karena Kemenak sudah berkonsultasi dengan pihak Majelis Ulama Indonesia. Esensi hukumnya bagaimana, konsekuensi hukumnya bagaimana. Jadi sudah dipertimbangkan matang-matang. Jadi kemaslahatan yang jadikan patokan oleh pemerintah ini juga demi perlindungan jemaah yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi salah-salah saja melangkah pemerintah ini bisa berakibat fatal. Gitu. Kalau konsekuensi fikih tidak ada, sekarang mungkin karena meskipun ini fikihnya turunannya mungkin ke teknis sangat dahsyat sekali ya urusan haji yang difasilitasi oleh pemerintah barangkali. Betul. Nah, kira-kira nih apa yang menjadi hak bagi jamaah yang tertangguhkan keberangkatannya? Nah, apa saja yang boleh mereka lakukan? Atau mungkin yang disarankan seperti apa bagusnya? Betul. Nah, ini yang perlu diketahui oleh jemaah itu semestinya. Makanya
Kementerian Agama pasca pengumuman pembatalan dan turunnya KMA itu langsung menginstruksikan dari atas ke bawah, ke Kanwil, ke Kemenag Kabupaten untuk segera mensosialisasikan keputusan Menteri Agama yang terbaru itu kepada masyarakat luas. Dan terang saja tentu setiap Kemenag Kabupaten itu langsung berkoordinasi dengan stakeholder, kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang ada di masyarakat. Kemudian dipesankan supaya lebih dulu disampaikan kepada jemaah apa hak-hak yang harus diterima oleh jemaah, kemudian juga apa konsekuensi ya dari penangguhan ini. Maka sekarang sudah dilakukan banyak sosialisasi di masyarakat dan hampir tiap KPIHU itu baik yang sudah ataupun yang belum sudah merencanakan ada pertemuan dengan jemaah dalam posisi yang serba sekarang harus mengikuti berbagai aturan COVID-19 dan sebagainya ya, diatur pertemuannya. Maka diantaranya apa yang kami pahami ya dari anjuran pemerintah ini, yang pertama setelah diselesaikan hak jemaahnya, bahwa pelaksanaan bimbingan manasik harus terus berlangsung. Jadi tidak ada jeda, walaupun mereka yang sudah melaksanakan bimbingan sebelumnya, tetap pemerintah menjaminkan harus dilaksanakan bimbingan manasik. Jadi kalau asumsi saya jemaah yang akan diberangkatkan tahun 21 tahun esok itu akan jemaah yang lebih pintar. Jadi doanya sudah pada hafal karena 2 tahun manasiknya 2 kali lipat gitu ya. Kemudian yang kedua, jemaah diberi keleluasaan untuk mengambil pilihan karena mereka sudah melunasi apa jumlah BP gitu ya, yang kewajiban jemaah yang harus diberikan kepada pemerintah dari 25 juta yang telah pertama disetorkan waktu mendaftar untuk mendapatkan porsi. Umpamanya untuk Jawa Barat saja 35 lebih atau sekitar 36 juta. Nah, maka berarti 11 juta lebihnya. Itu secara terbuka Kementerian Agama mempersilahkan kepada jemaah yang telah melunasi untuk mengambil. Berarti itu hak jemaah. Itu. Di luar yang 25 juta. Di luar yang 25. Kalau dia mau mengambilnya, silahkan ambil. Tanpa ada konsekuensi apapun. Prosedurnya sudah diatur. Ajukan suratnya ke Kementerian Agama Kabupaten, nanti diverifikasi oleh Kementerian Agama Wilayah, langsung ke pengelola keuangan BPKH gitu. Itu 2 hari. Nanti balik lagi ke Kemenag Kabupaten, nanti masuk ke ini ya sekitar 10 hari lah. 10 hari itu sudah balik lagi. Tapi mungkin kalau masalah hitungan matematis finansial agak riskan ya Pak Haji ya. Betul. Mungkin satu sisi punya hak untuk mengambil karena memiliki jamaah. Betul. Tapi khawatirnya ini nggak bisa kembali lagi nih. Konsekuensinya seperti apa kalau ada jamaah ngambil sekarang misalkan meskipun jatah kursinya masih ada, tapi nanti tidak bisa melunasi, bagaimana konsekuensinya? Nah itu. Sehingga ini bisa menjadi saran bagi para calon jamaah. Betul sekali Pak Ustadz. Betul sekali. Makanya tanpa mau mempengaruhi kalau saya, maaf tidak mau mempengaruhi jemaah karena itu hak jemaah. Hanya kalau bisa, menurut hemat saya, jemaah kalau sudah berniat untuk melunasi, tidak usahlah sampai ada acara untuk diambil lagi gitu. Toh kita sudah niatkan itu untuk mengantar kita melaksanakan ibadah, dan Allah sudah memberikan rezekinya dan kita sudah menuangkannya sesuai dengan sudah mengakadkannya untuk melunasi haji. Malah kalau diambil lagi, walaupun itu haknya, khawatir gitu. Iya. Khawatir malah umpamanya sudahlah saya mendingan bisnis bakso tahu saja dulu umpamanya ya, atau saya bisnis sayuran dulu gitu.
dari angka pelunasan kemarin 11 juta malah hilang semuanya nanti. Gimana kalau pada waktunya kita malah tidak bisa melunasi? Sedangkan sebaliknya kalau jemaah tidak mengambil pelunasan itu, pemerintah dalam hal ini Kemenak dan BPKH itu sudah memastikan yang biaya pelunasan umpama yang Jawa Barat sekitar 11 juta lah kurang lebih, itu akan dioptimalisasi oleh pemerintah, dan hasil optimalisasinya akan secara terbuka gitu oleh BPKH, oleh Badan Pengelola Keuangan Ibadah Haji itu, uang keuangan haji itu akan secara terbuka diberikan pada masyarakat. Malah dalam KMA itu sudah dinyatakan 30 hari menjelang keberangkatan akan diberikan. Jadi malah ada untung gitu. Berarti ini sistemnya kayak tanam saham mungkin ya? Iyalah gitu. Jadi mudharabah lagi lah gitu. Jadi itu terpisah dari modal awal. Kalau modal awal yang 25 juta itu jelas sudah dikalkulasikan oleh pemerintah. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, sementara kita selesai dulu sampai di sini untuk video kali ini, dan insya Allah kita akan lanjut ke video berikutnya tentunya dengan tema yang sama, yang kelanjutan dari pertemuan ini insya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.